Selamat pagi, apa kabar? Senang banget ya hari ini saya Rio Oliver menemani Anda di program Sehat Pagi. Apa kabar Andanya nih untuk hari ini ya? Semoga semuanya lancar, semuanya sehat ya. Tapi anyway, kalau kita bicara seputar anak-anak ya, terutama anak-anak sekolah gitu kan ya, ada kabar ini yang memang sudah dikatakan oleh Pak Menteri kita ya, atau Mas Menteri, bahwa rencananya itu sekolah anak-anak akan masuk dipercepat. Karena kita nggak bisa nih kalau kita harus terus-terusan nunggu pandemi kelar. Nah, ini juga memunculkan banyak pertanyaan dari para orang tua sebenarnya. Karena kan memang beberapa anak-anak terutama di kota Surabaya yang usia sekolah itu memang sudah divaksin. Tapi ada juga nih yang mungkin misalkan memang belum. Karena kita tahu ketersediaan vaksin juga terbatas. Nah, kalau misalkan kita atau orang tua atau anak-anak udah divaksin, otomatis nih itu kan yang namanya harapannya ya, imun tubuh kita itu bisa lebih kuat lah daripada yang mungkin itu belum sempat untuk mendapatkan vaksin. Tapi tahukah mama atau juga papa, sebenarnya untuk meningkatkan imun tuh caranya gampang sih. Yang pertama itu makan makanan yang bergizi atau seimbang. Terus kemudian yang paling gak kalah penting, tidurnya cukup. Ternyata kalau kita tidurnya cukup, tidurnya enak, itu juga bisa menjadi penunjang kalau kita bisa ningkatin imun. Gak hanya untuk orang dewasa, remaja, tapi juga anak-anak nih, ternyata seperti itu. Nah, sekarang itu banyak sekali anak-anak yang bersekolah dari rumah. Nah, ini kan jam tidurnya akhirnya mulai terganggu. Ada anak-anak yang mungkin dulu ya, itu kalau pas zamannya masih belum ada koronces ya, tidurnya tuh enak nih, jam 8 malam misalkan, atau ya paling nggak jam 9 malam ya. Tapi saya harap nggak ada nih yang begadang ya jam 11 baru tidur. Tapi sekarang itu sudah berbeda jam tidurnya, karena anak-anak udah mulai bingung nih, ini jam berapa, terus sekolahnya juga dari rumah, mainnya juga, pokoknya semuanya berbeda. Nah, pagi hari ini bersama saya sengaja nih ada teman-teman dari Rumah Sakit Manyar Medical Center Surabaya. Ini yang mengundang Dr. Nurita Alami Wijayanti, spesialis anak. Nah, beliau nanti akan ngobrol sama kita. Topiknya agak cukup unik nih. Saya juga baru tahu dan juga baru teryakinkan kalau ternyata tidur yang berkualitas itu bisa menjaga imun kita. Topiknya adalah Mama, jaga imunku dong dengan cara tidur yang berkualitas. Jadi topik kita pagi hari ada seperti itu. Nanti nih kalau mama atau papa mungkin mau bertanya, mau telepon ya, atau juga mau kirim pesan WhatsApp, itu boleh, silakan saja. Nomornya nanti akan kami tayangkan di layar kaca Anda. Dari tadi dokternya udah gitu ya, deg-degan kayaknya. Pagi dok. Pagi Mas Rio. Assalamualaikum. Sehat? Alhamdulillah. Tidurnya gimana tadi malam? Tidur nyenyak. Jangan sampai ya nggak nyenyak ya. Tidur nyenyak. Dokter Nurita tadi bener nggak sih kalau yang aku ceritakan? Karena kan juga kebetulan nih Jawa Pos TV itu juga merupakan salah satu TV yang dipilih sama Dinas Pendidikan untuk menjadi sekolah online-nya anak-anak. Terus sebelah kiri itu nanti ada kelas 4 tuh. Nah, ini jadi mungkin juga mama sama papa yang lihat tayangan kami juga bisa lebih paham, bisa lebih ngerti gitu. Dokter, boleh ceritain nggak sebenarnya tidur yang berkualitas itu yang seperti apa? Yang lama durasinya atau yang kayak gimana? Iya, terima kasih nih Mas Rio pertanyaannya. Jadi tadi sudah dibuka sama Mas Rio dengan panjang lebar ya, itu betul banget. Jadi memang kalau sekarang itu kan kita sedang menghadapi kemarin ya, bulan lalu itu kan kasus COVID naik banget, termasuk juga anak-anak ya, anak-anak banyak sekali kasusnya. Sehingga penting sekali memang kita untuk menjaga daya tahan tubuh ya, terutama kalau corona ini kan virus. Jadi betul-betul sebetulnya yang melawan si virus ini adalah tubuh kita sendiri sebetulnya. Obat-obatan hanya membantu. Salah satu hal yang bisa meningkatkan daya tahan tubuh adalah dengan tidur ya. Jadi tidur itu memang harus kita perhatikan baik secara kuantitasnya dan juga kualitasnya Mas Rio. Jadi kuantitas itu Ikatan Dokter Anak Indonesia dan Asosiasi Dokter Anak seluruh dunia sudah memberikan panduan. Jadi misalnya pada anak di usia 4 bulan sampai 1 tahun minimal tidur harus 16 jam gitu ya.
Kemudian 1 sampai 2 tahun harus misalnya 14 jam. Usia sekolah, anak-anak presekolah yang masih TK itu minimal harus kita 12 jam. Kemudian masuk SD minimal harus 10 jam, remaja bisa sampai 9 jam. Jadi itu harus terpenuhi. Terus kemudian kualitasnya juga harus diperhatikan. Jadi misalnya tidur juga jangan sering terbangun nih. Ya kan? Misalnya tidurnya malam yang harusnya total bisa 9 jam karena terbangun akhirnya jadi memendek. Atau misalnya juga karena tidur itu adalah suatu rutinitas, jadi mulainya juga harus kalau bisa sama Mas Rio. Jadi tadi seperti kata Mas Rio, sekarang karena pandemi anak-anak ada yang tidur jam 10, jam 12 gitu ya. Padahal itu sebetulnya nggak boleh. Jadi walaupun kita sekarang di masa pandemi, tetap rutinitas tidur itu harus terjaga. Jadi anjurannya kalau anak yang balita itu jam 8 malam usahakan sudah jatuh tidur gitu. Jadi sudah tidur ya. Sementara pada anak yang sudah sekolah, mungkin usia SD ke atas, bolehlah kita mulai tidur mulai jam 9 malam. Oke, gitu. jadi rata-rata nih kalau saya tarik garis merahnya adalah itu rata-rata 9 sampai 10 jaman ya, Iya, Dokter Nurita ya. Itu kalau usia sekolah. Usia Tapi kalau sekolah. usia lebih muda pasti lebih lama ya, apalagi kalau bayi pasti tidurnya akan lebih panjang. Oke, itu dia. Tapi memang nih kalau misalkan tadi dengar sendiri ya, kata dari Dokter Nurita mengatakan bahwa tidur yang bagus itu tidur yang tidak kebangun-bangun gitu kan ya. Tapi dokter, masalahnya seperti ini yang sering dikeluhkan sama para orang tua nih ya. Karena juga memang kebetulan TV kita kan juga TV-nya sekolah gitu kan. Jadi banyak sekali titipan dari redaksi yang menanyakan hal seperti ini. Dokter Nurita, anak-anak atau juga mungkin biasanya ya saya gitu ya, atau juga mungkin para orang tuanya yang dikatakan Dokter Nurita tadi tidur satu hari itu 9 atau 10 jam, itu yang ngepur jadi satu ya gitu, atau yang bisa dicicil. Jadi maksudnya kayak siang nih dia tidur 3 jam dulu, terus kemudian bangun sore ya, terus dia mungkin tidur sebentar gitu, nanti malamnya dia bangun sampai agak malaman nih, terus dia tidur lagi. Jadi pokoknya tidurnya itu dicicil gitu. Ada yang 3 jam dulu, 3 jam lagi, baru kemudian 6 jam sisanya. Atau harus nggak bisa Mas Rio, kudu satu kesatuan, nggak boleh pisah karena kangen kalau pisah. Bisa aja nih Mas Rio. Gimana? Ya, jadi tidur itu tadi rekomendasi Ikatan Dokter Anak Indonesia atau Dokter Anak Seluruh Dunia itu adalah total tidur, Mas Rio. Total tidur. Total tidur siang sama tidur malam. Jadi total seperti itu. Cuman biasanya ya tidur siang itu kalau sudah usia 5 tahun, mereka udah nggak perlu lagi tuh tidur siang Mas Rio, 5 tahun ya. Tapi tetap kita lihat juga kalau misalnya dia malamnya tidurnya terlampau malam atau terbangun-bangun, maka tidur siang tuh wajib. Minimal paling tidak 1 jam. Nah itu tadi kenapa sih tidur malam itu harus nyenyak Mas Rio, karena pada saat kita tidur itu sebetulnya kan merestorasi semuanya kan, merestorasi daya tahan tubuh, kemudian merestorasi memori, dan yang paling penting pada saat kita tidur ada namanya hormon pertumbuhan. Hormon pertumbuhan itu dia akan bekerja ketika anaknya tidur dalam, tidur nyenyak dulu. Jadi makanya kenapa tidur itu jangan terlampau malam, karena hormon tumbuh itu dia bekerjanya singkat Mas Rio. Jadi hormon itu bekerja di sekitar jam 11 malam sampai jam 2 malam. Nah itu puncaknya, tapi syaratnya anaknya harus tidur dalam dulu. Jadi harus tidur nyenyak dulu. Makanya tadi jam 8, jam 10 itu udah benar-benar deep sleep gitu. Deep sleep sehingga nanti jam 11 hormon tumbuh itu akan bekerja. Nah hormon tumbuh itu pentingnya sebetulnya untuk tinggi badan Mas Rio. Makanya kan dulu orang tua kita bilang kalau kamu sering tidur badanmu bisa tinggi, bisa besar. Nah itu ternyata dulu yang orang tua kita sering bilang itu ternyata ada hubungannya gitu. Tapi orang tua saya nggak bilang kayak gitu. Kamu kalau tidur nanti kamu nggak pintar-pintar gitu. Itu orang tua saya yang salah berarti ya. Yang penting berkualitas tadi ya. Aduh. Gitu. Jadi intinya nih sekarang dilihat ya kalau anak-anak, kamu tinggi banget, kakan turu ya nyo. Gitu.
gitu ya. Nah, kayak Salah gitu satu ya. faktor, salah satu faktor. Tapi intinya Ya. yang jadi kunci itu bukan berarti ternyata harus banyak tidur, salah ya. Ya. Jadi itu ada jamnya nih, Ada jam-jam jamnya. yang bagus, 11 sampai 12-an ya. Tergantung usia. Tergantung usia juga. Kalau misalnya sekarang masih kan SD ya, SD itu paling nggak harus bisa tidur 9 jam lah minimal. Tapi kalau sudah remaja bisa 8 sampai 9 jam cukup. Oke. Remaja itu sekitar 13 tahun ke atas. Tapi kalau SD 9 sampai 10 jam. Untuk yang hormon pertumbuhannya tadi itu berarti jam 11 malam sampai jam 2 jam 2 dini malam hari. dini Ya. hari. Tapi itu kuncinya satu nih. Untuk Anda bisa mendapatkan hormon pertumbuhan yang hanya sekitar jam 11 sampai dengan jam 2 dini hari, Ya. itu Anda atau anak Anda, ini anak Anda ya, anak Anda, soalnya Anda udah nggak tumbuh lagi nanti gitu ya. Kita ke samping ya. Untuk anak Anda itu Ya. kudu deep sleep terlebih dahulu. Iya, Nah paling betul. nggak kan kalau mau deep sleep kan harus tidur 1 atau 2 jam sebelumnya ya. Iya. Kita akan break sebentar, nanti akan saya tanyakan juga sebenarnya tidur ini tuh bisa merangsang selain hormon pertumbuhan, bisa buat apa lagi sih? Iya. Terus juga nanti Anda bisa untuk bertanya silakan saja di call center redaksi kami. Nanti kami akan bacakan ya setelah segmen yang pertama ini selesai. Anda boleh simak nih layar kaca Anda, itu sudah ada nomor telepon dari redaksi Jawa Post TV. Saya dan juga Dr. Nurita dari Rumah Sakit Manyar Medical Center Surabaya akan segera kembali untuk menyapa Anda. Oke, jadi iya dok, kita pakai kamera otomatis dok, jadi orang-orang di dalam. Kita akan kembali ya di program Sehat Pagi. Untuk pagi hari ini, itu tema kita bersama dengan Dr. Nurita. Itu tahukah Anda, Mama atau juga Papa, kalau ternyata tidur yang berkualitas itu bisa meningkatkan imun tubuh kita. Sebelum kita akan membaca WhatsApp yang masuk ya, Dr. Nurita ini kan spesialis anak yang besar di rumah. Jadi kalau nanti Anda mau bertanya, itu kita fokuskan ke anak-anak Anda. Tapi nanti nggak semuanya mungkin bisa kita baca juga karena keterbatasan waktu yang kita miliki untuk pagi hari ini. Dokter, gini, selain hormon pertumbuhan ya, ada yang bilang kalau misalkan tidur itu juga bisa melancarkan metabolisme, terus bisa bikin otak itu katanya fresh. Kalau otaknya fresh, ya otomatis ketika kita masukkan anak ke sekolah, dia bisa cepat menyerap pelajaran apapun gitu. Itu sebenarnya sesimpel itu atau enggak sih dok? Ya jadi tema ini sebetulnya diangkat karena selama pandemi itu Mas Rio, ternyata banyak sekali anak-anak yang mengalami gangguan tidur. Mulai dari yang bayi, balita, bahkan sampai remaja. Paling tinggi malah justru di usia sekolah ya, karena mereka harus transisi dari kehidupan sekolah offline ke sekolah online. Cuman tidur ini susah-susah gampang Mas Rio. Terutama kita harus tahu bagaimana sih sebetulnya cara memulai tidur tadi. Padahal ternyata manfaat tidur tuh banyak sekali. Salah satunya adalah untuk masalah imun ya, untuk masalah daya tahan tubuh. Jadi tidur itu dia sangat berpengaruh terutama terhadap sistem daya tahan tubuh yang sifatnya seluler ya. Jadi dia sel, dan ini penting untuk virus Mas Rio. Kan sekarang kita lagi pandemi ya. Jadi dulu sebelum pandemi ini penting sekali untuk daya tahan tubuh terhadap infeksi virus influenza misalnya begitu. Nah pada saat pandemi penting sekali, malah justru kita perlu ini untuk menjaga tidur yang berkualitas. Kemudian yang kedua, selain untuk daya tahan, dia juga penting sekali untuk menjaga emosional anak, psikologis anak, kognitif, seperti kata Mas Rio tadi, untuk menjaga konsentrasi dan juga mempertahankan supaya tumbuh kembangnya tetap baik. Jadi yang disampaikan Mas Rio tadi, bangun tidur, kalau misalnya tidurnya bagus, dia lebih fresh, sekolah dia lebih lebih konsentrasi, itu sangat betul. Cuman memulainya itu yang orang tua harus belajar, karena ternyata susah-susah gampang juga tuh. Baik. Saya masuk ke pertanyaan WhatsApp ya, dokter ya. Silakan. Dok, ini kan memang kita bicara seputar masalah kualitas tidur, tapi kan anak-anak usia yang hitungan bulan juga sebenarnya kudu tidur enak Iya, ya, dok, iya, ya? harus. Misalnya gini dok pertanyaannya. Dari Ibu Rita. Iya. Selamat pagi dokter, dok anak saya umur 3 bulan. Kalau tertidur nafasnya suka seperti ngorok.
itu sebenarnya gangguan tidur atau gangguan di anak saya? Gangguan di anaknya. Monggo. Oke. Jadi nafas berbunyi pada bayi itu kita harus evaluasi dulu nih Mas Rio, ya karena memang pada umumnya bayi-bayi yang usianya di bawah 6 bulan tuh nafasnya suka berisik, dalam tanda ketik itu adalah kondisi yang sebetulnya normal. Karena memang jalan nafas bayi itu masih kecil. Jadi kalau kita niup seruling tuh Mas Rio, semakin kecil diameternya kan suaranya semakin nyaring ya. Bunyi. Semakin bunyinya makin keras. Biasanya gitu kan. bunyinya seperti mengi gitu ya dok? Grok gitu. Oh gitu. Kalau mengi berarti sakit ya. Kemudian yang kedua, produksi lendirnya si bayi itu memang justru cenderung lebih banyak. Jadi dia rame ya. Dan yang ketiga, bayi itu nafasnya utamanya dari hidung. Jadi hidung tuh dipastikan nggak boleh ada sumbatan. Misalnya ada kotoran, ya walaupun itu kalau pada orang dewasa kita bisa ambil, tapi bayi kan nggak bisa. Jadi memang kita harus pastikan bahwa jalan nafas yang atas itu bersih, sehingga bayi bisa bernafas dengan enak. Yang kedua adalah grog-grog itu bisa juga sakit, gitu. Ya misalnya pada anak-anak yang alergi susu sapi. Sehingga untuk memastikan bahwa grog-grog itu sebetulnya masalah atau tidak, karena akan mempengaruhi kualitas tidur, ya harus diperiksa sama dokter spesialis anak gitu. Karena kita harus memastikan, didengar, dilihat juga nafasnya gitu. Anak yang ini mengalami sesak nggak? Ada kesulitan bernafas nggak? Atau misalnya paru-parunya bersih atau memang ada dahaknya. Nah itu untuk mengetahui harus konsultasi gitu ya, gitu. Bisa jadi itu suatu kondisi yang normal atau mungkin adalah kondisi sakit. Jadi intinya harus periksa. Untuk Ibu Rita, jadi mungkin boleh diperiksakan terlebih dahulu karena nanti kan ada dua kelompok. Dua hasil, dua kelompok ya. Kelompok yang pertama tuh anaknya memang nggak apa-apa, karena memang beberapa kasus tuh ditemukan bahwa ketika anak masih berusia sekian, sekitar 3 bulan tadi itu juga saluran pernafasannya itu memang masih belum terlalu lebar. Jadi sehingga ketika anak itu nafas karena belum terlalu lebar, jadi akan ada suara seperti grog-grog tadi. Tapi kalau suaranya mengi itu berarti sakit. Tapi kalau suara grog-grog tadi itu bisa jadi memang karena belum terbentuk lebar sempurna atau bisa karena sakit seperti itu. Jadi intinya ada dua hasil nih nanti. Sudah dikasih gambarannya sama Kak Rita ya. Jadi silakan tuh bisa menanyakan langsung nanti ke dokter spesialis anak yang Kak Rita sering temui lah, atau mungkin boleh ketemu sama dokter Nurita di MMC ya. Satu lagi dok. Ya. Selamat pagi dokter. Dok. Hehehe. Nyapanya ada hehehe. Gitu ya. Dok, hehehe. Saya mau tanya. Anak saya kalau tidur saya paksa untuk lampu mati. Katanya itu bisa meningkatkan, apa ini maksudnya? Meningkatkan, disingkat otak dok. Mungkin maksudnya kecerdasan. Itu benar atau salah dok? Mitos atau fakta? Mitos atau fakta. Jadi memang gini Mas, kita cerita sedikit ya. Jadi kalau karena dia bingung. Jadi kalau bayi baru lahir sampai usia sekitar 6 minggu sampai 3 bulan, itu kontrol tidur itu dikendalikan oleh rasa lapar dan kenyang. Jadi makanya kenapa bayi-bayi yang baru lahir, apalagi kalau ASI, itu dia akan bangun kalau lapar Mas Rio, tidur lagi kalau udah kenyang. Dan bayi ASI itu akan lebih sering nenen ya. Nah kemudian tugas kita sebagai orang tua adalah ketika anak itu memasuki usia 6 minggu sampai 3 bulan, itu memang memperkenalkan konsep siang dan malam. Karena pada usia itu sistem saraf mata udah berkembang, jadi dia bisa membedakan nih, oh ini siang, ini terang, ini gelap gitu. Cuman memang memperkenalkannya itu nggak bisa sekonyong-konyong ya, maksudnya harus ketika dia besar dia belum pernah dikenal dipaksa gitu, jadi harus tetap dengan cara yang penuh kasih lah istilahnya ya. Jadi kalau misalnya sudah memasuki 6 minggu sampai 3 bulan, memang kita memperkenalkannya kalau pagi tidur, kelambunya dibuka. Jadi yang sinar yang paling bagus untuk saraf mata itu ada sinar matahari Mas Rio, bukan sinar lampu ya, sinar matahari. Jadi cahayanya dibuka supaya anak tahu bahwa ini terangnya terang matahari. Nah kalau malam memang suasananya kita harus bikin temaram, bikin redup, bikin sejuk, bikin dingin, bikin nyaman. Jadi memang betul bahwa suasana yang lebih remang-remang, lebih gelap, itu memang dia mempengaruhi hormon namanya hormon melatonin Mas. Nah hormon melatonin itulah yang akhirnya membantu anak untuk cepat jatuh tidur.
Tapi tentu memperkenalkannya nggak bisa langsung kita paksa ya. Misalnya anaknya udah SD nggak pernah biasa tidur dalam lampu gelap gitu, kita paksa malah nanti justru trauma, anaknya takut gitu. Jadi mungkin kita harus kenalkan pelan-pelan, dan yang paling penting adalah konsisten. Oke. Gitu. Jadi awalnya itu sebenarnya lampu mati atau tidak mati itu untuk mengenalkan konsep pagi dan malam. Siang dan malam. Iya. Tapi dokter, berarti kalau yang ditanyakan tidur dengan keadaan gelap atau lampu mati itu akan memperbagus kualitas tidur lah kayak gitu. Itu mitos ya? Boleh aja, boleh, betul gitu. Jadi suasana gelap itu memang merangsang hormon tidur. Tapi caranya, Mas Rio, caranya kita harus smooth ya. Maksudnya jangan terus anak yang biasa dari bayi tidurnya terang, benderang, terus tiba-tiba suatu hari karena habis dengar edukasi langsung digelapin gitu kan, anak jadi takut. Jadi mungkin kita bertahap dulu. Kalau biasanya terang, ya lampunya diredupin dulu lah. Kan ada kan sekarang lampu tidur kan, yang warna kuning, mungkin pakai itu dulu. Nanti dia udah nyaman sambil kita kasih tahu. Kan anak juga ada masanya bisa diedukasi. Kalau memang dia udah nyaman, barulah kita turunkan kegelapannya. Tapi juga nggak perlu gelap banget lah, gelapnya bioskop gitu nggak perlu. Yang penting remang, nyaman, anak juga nggak takut. Karena kalau takut kan malah nggak bisa tidur juga kan ya. Jadi kita dapatkan konsepnya. Mungkin saya bisa perhalus. Orang-orang itu mungkin papa atau mama mengira tidur dengan lampu yang mati atau dengan suasana gelap itu bisa bikin hormon tertentu untuk bangkit, karena pikiran mereka atau masyarakat mungkin hormon itu hanya tumbuh atau muncul ketika keadaan gelap. Ternyata bukan seperti itu konsepnya mama. Konsepnya adalah membuat kalau ruangan gelap, kita atau anak-anak itu bisa lebih mudah untuk tidur nyenyak. Nah, kalau tidurnya nyenyak, otomatis segala macam kebaikan yang kita dapatkan untuk tidur itu bisa kita dapatkan. Iya. Gitu. Jadi hubungannya itu bukan antara gelap sama hormonnya nih, bukan. Tapi dengan suasana gelap itu memang kebanyakan bisa membuat tidur lebih nyenyak. Ya. Nah, kalau tidurnya lebih nyenyak, otomatis kita akan bisa mendapatkan kebaikan yang bisa kita ambil saat kita tidur nyenyak dan berkualitas. Jadi seperti itu konsep gambarannya ya. Kita akan break sebentar. Habis ini saya juga masih mau tanyakan beberapa pertanyaan juga kepada Dr. Nurita. Ada yang mungkin masih belum terjawab pertanyaannya. Sabar sebentar, kita akan segera kembali. Iya. Baik, kita masih bersama di program Sehat Pagi, pemirsa di rumah ya. Oke, jadi kita temanya adalah Mama, tidur anak yang berkualitas itu sangat baik untuk anak-anak Anda. Tapi sebenarnya nggak cuma buat anak-anak aja sih, tapi juga buat semua kalangan ya. Itu kalau tidurnya nyenyak, berkualitas, itu pasti baik buat kita. Berkualitas itu tidak ditentukan dari hanya lama durasi saja, tapi ada banyak faktor-faktornya nih, termasuk juga tidur itu bisa sampai deep sleep ya, atau tidak terbangun-bangun. Kan juga kadang ada tidur lama tapi dia tidurnya tidur ayam gitu ya, ada suara dikit dia bangun. Dan bahkan ada yang tidur tapi orang ngomong dia denger gitu kan ya. Wah, ini rada susah ya, dia tuh tidurnya berarti cuman gimana ya, nggak enak gitu lah. Tapi mungkin juga boleh diulangi lagi Dr. Nurita, untuk usianya sekitar berapa lama saran-saran dari Ikatan Dokter Anak Indonesia gitu, supaya mungkin mama atau papa yang lihat kita ini bisa coba dicatat lah ya gitu, dan di timer gitu waktu anaknya tidurnya sudah memenuhi kualitas enggak gitu. Ya. Jadi kalau usia remaja ya, remaja itulah mulai 13 tahun itu minimal 8 sampai 10 jam lah. 8 sampai 10 jam. Terus kemudian anak sekolah SD itu sekitar 9 sampai 11 jam. Masuk masa pre-sekolah sekitar itu 10 sampai 12 jam. Kemudian balita itu 14 jam. Kemudian 1 sampai 2 tahun itu sekitar 16 jam. Kalau di bawah itu bisa 18 jam. Intinya semakin bertambah umur tidurnya semakin berkurang ya. Dan total tidur itu tidak hanya tidur malam tetapi juga tidur siang.
Nah, pada anak yang sudah usia 5 tahun, terkadang dia udah nggak mau tidur siang, dan itu boleh, asalkan tidur malamnya berkualitas, ya dia bisa betul-betul 8 jam. Tapi kalau misalnya dia tidur malamnya tidak berkualitas, karena itu akan mempengaruhi performa dia keesokan harinya, maka dianjurkan walaupun dia sudah berusia 5 tahun, tetap dia harus tidur siang minimal 1 jam. Baik. Gitu. Sambil saya tetap lanjutkan pertanyaan yang di WhatsApp, sambil juga saya bacakan juga, ini agak panjang dok. Dok, izin bertanya, bayi usia 7 bulan, wajarkah tidur 3-4 kali dalam sehari, di mana bangun tidur jam 7 pagi. Kemudian habis mandi pagi, tidur kembali 1 jam. Nah, lalu siangnya tidur lagi nih 1-2 jam. Terus habis mandi sore tidur lagi nih 1-2 jam. Dan malamnya itu baru tidur jam 9 malam. Terus bangun lagi jam 7 pagi lagi. Ritme tidur tersebut ada pengaruhkah terhadap kesehatan si bayi ya dok? Terima kasih. Karena mengingat tadi dokter mengatakan bahwa tidurnya nggak kebangun-bangun ini mungkin masih terpatri dalam otak pemirsa di rumah ini sih kayak gimana? Betul. Jadi sebetulnya ini yang tidur malamnya udah bagus ya, Mas Rio, dia tidur jam 9, mungkin bisa digeser sedikit lah, jam 8 malam. Sampai kalau bisa jam 6 mungkin. Jadi memang tidur itu kita harus ajarin. Jadi itu kan suatu rutinitas. Jadi jam 8 tuh kalau bisa sudah ada sleep hygiene Mas Rio. Sleep hygiene itu persiapan tidur. Jadi jam 8 malam, kalau bisa jam 6 udah bangun. Itu udah bagus. Nah sekarang yang pagi. Yang pagi itu kalau usia seadik, itu paling tidak dia tidur siang tuh masih boleh kok 2 kali. 2 kali tidur siang minimal masing-masing antara 1 sampai 2, maksimal 3 jam. Jadi total tidurnya kalau yang siang boleh lah misalnya dia minimal 2-6 jam. Karena kalau terlampau lama tidur akhirnya mengurangi jatah dia untuk makan, ya kan? Untuk main. Padahal anak-anak itu stimulasinya kan dengan makan, dengan bermain. Jadi kalau dia di waktu pagi tidurnya terlalu lama, maka aktivitasnya dia untuk perkembangannya juga, pertumbuhan-perkembangannya juga akan terganggu. Nah, apakah normal atau tidak? Nah, sekarang di flashback dulu nih Mas Rio. Kalau memang dia tidur paginya terlampau lama, ya bisa jadi mungkin ada sesuatu. Salah satunya yang paling sering adalah kalau bayi-bayi ASI yang mempengaruhi anak itu tidak terlalu aktif adalah anemia defisiensi besi. Jadi memang pada bayi-bayi yang ASI eksklusif sebaiknya dianjurkan usia 4-6 bulan itu dia melakukan screening, pemeriksaan darah. Kemudian yang kedua, apakah memang asupan nutrisinya cukup, gitu. Jadi memang untuk MPASI itu harus ada jadwalnya. Jadi kalau saya lihat tadi kan tidurnya 3 kali tuh Mas Rio, jadi kan banyak ya, kebanyakan gitu. Jadi akhirnya nanti kualitas makan asupannya dia berkurang, kualitas dia untuk bermain sama orang tuanya juga berkurang. Jadi mungkin coba dievaluasi, apakah memang di jam itu makannya udah cukup. Apakah ada faktor penyakit lain tuh yang menyebabkan, salah satunya anemia. Jadi mungkin kalau anak-anaknya kurang aktif atau tidak terlalu minat untuk beraktivitas di pagi hari dan tidurnya sampai, misalnya ada juga bayi yang tidur sampai 4 kali, nah itu harus dicari. Selama anak itu, misalnya gini, kalau memang belum pernah konsul, jadi ada kondisi-kondisi yang anak itu kalau tidur harus dibangunin Mas Rio. Contohnya ada bayi prematur. Itu dia nggak boleh tidur terus. Jadi 2 jam kita harus tawarkan untuk minum ASI misalnya ya. Atau pada anak-anak yang kedua adalah anak-anak yang memiliki PR untuk naikkan berat badan. Jadi memang kita nggak boleh biarin dia tidur terus. Kalau misalnya memang jadwal bangun ya kita coba bangunkan dia supaya ada asupan gitu tadi. Jadi kalau si adik tadi tidur pagi bisa sampai 3-4 kali ya mungkin harus dievaluasi ada apa nih gitu. Atau mungkin tadi anemia atau mungkin asupan MPASI-nya yang masih bermasalah ya. Cuman kalau tidur malamnya saya rasa udah bagus itu bisa tidur jam. Jadi intinya gini, untuk kakak yang tadi bertanya, itu bagaimana nih tidur dari anak saya? Jadi si adik ini tidurnya untuk yang malam bagus, cuman kayaknya untuk yang pagi, siang, sorenya ini ada kebanyakan ya. Soalnya nanti takutnya itu bisa mempengaruhi yang namanya kualitas untuk pemberian dari ASI ya, dokter ya. MPASI-nya juga nanti takutnya berkurang kualitasnya. Nah, dilihat juga nih, anaknya itu sering tidur banyak itu
karena lemes atau enggak misalkan. Soalnya salah satu ciri dari kurang darah atau anemia itu kan lemes ya, nggak bergairah, terus maksudnya males ngapain ya, kalau orang dewasa juga kayak gitu nih. Nah takutnya nanti si adik ini kok kebanyakan minta tidur tuh karena dia nggak bergairah gitu. Bisa jadi karena anemia. Cuman intinya untuk tidur yang malam ini bagus, cuman kok kayaknya kebanyakan di yang pagi sampai sorenya tadi ya. Oke, nanti saya akan baca lagi WhatsApp yang masuk. Tapi Dokter Nurita, apa resiko atau apa sih yang bisa terjadi dan kemungkinan apa yang bisa terjadi kalau misalkan anak-anak nih itu tidurnya terganggu? Bisa kenapa memang? Jadi kalau tidurnya kurang itu pasti tumbuh ya Mas, tumbuhnya terganggu karena kan tadi ada hormon pertumbuhan. Perkembangannya juga bisa terganggu juga karena pada saat kita tidur itu sel-sel di dalam tubuh itu dia mereparasi, memperbaiki dirinya, terutama sel otak ya. Terus kemudian juga mempengaruhi mood loh tidur itu kan. Kalau misalnya tidurnya nggak bagus, malam pagi anaknya bete. Kan ada nih anak-anak yang rewel terus ya, tidurnya nggak enak. Iya betul. Iya bener-bener soalnya banyak nih Dok. Bentar anakku rewel, mau tak tidurkan dulu aja biar nggak rewel. Jadi bangun moodnya nggak bagus, uring-uringan, mau suruh masuk Zoom nggak mau, marah-marah ya. Terus kemudian konsentrasi juga berkurang dan kecerdasan juga pengaruh juga Mas Rio, kognitif. Kalau tidurnya kelebihan juga pengaruh juga, misalnya pada penyakit metabolik ya, obesitas, hipertensi. Kemudian karena terlalu banyak tidur akhirnya aktivitas fisiknya juga berkurang. Padahal sekarang kan aktivitas fisik diperlukan, terutama berjemur ya. Berjemur di jam-jam tertentu untuk mendapatkan vitamin D karena itu juga berpengaruh terhadap daya tahan tubuh. Gitu. Jadi kebanyakan tidur juga nggak bagus, kurang tidur juga kurang baik gitu. Jadi sebenarnya kalau kurang tidur juga nggak baik, kebanyakan tidur pun juga nggak bagus juga gitu kan ya. Tapi rata-rata nih Dok, masalah-masalah apa yang para orang tua itu sering keluhkan kalau misalkan ketemu sama Dokter Nurita nih? Apa kira-kira saat ini yang paling sering dikeluhkan? Ya mungkin kalau sekarang itu tantangan kita sebagai orang tua adalah menghadapi era digital ya Mas ya, gadget ya terutama ya. Jadi paparan gadget yang berlebihan itu juga membuat anak sulit jatuh tidur Mas Rio. Jadi sulit jatuh tidur itu artinya untuk mengawali supaya dia bisa tidur jadi susah gitu. Makanya kenapa sekarang kan IDAI mengeluarkan panduan kalau anak yang di bawah 2 tahun itu sama sekali tidak boleh pegang gawai atau gadget ya. Gadget itu bukan hanya HP tapi televisi juga. Boleh di bawah 2 tahun gadget asalkan hanya video call dan sifatnya pendampingan karena itu ada interaksi. Tapi kalau yang sulit adalah menghadapi sekarang kan kita mau tidak mau harus berdamai dengan gawai ya, mau tidak mau harus Zoom dan segala macam. Nah itu mungkin kalau sudah selesai sekolah, lepas dari itu jangan lagi pegang gadget gitu. Kita bikin aja kesepakatan sama anak karena paparan gadget yang berlebihan tuh bikin anak jadi susah tidur. Apalagi kalau misalnya dia setengah jam atau 1 jam sebelum tidur masih main gadget, nggak bisa tidur Mas Rio. Jadi mungkin gini ya, para orang tua, kalau mungkin dulu ya sekolah itu kan belum lewat online ya. Jadi para mama atau papa itu bikin kesepakatan, boleh pegang HP, boleh YouTubean ya, tapi sehari cuma sejam misalkan. Masalahnya sekarang berbeza ya, jadi sak bendino ya, setiap hari itu ya pegangnya gawai gitu kan ya untuk sekolah. Nah ini juga bisa menjadi distraction juga sebenarnya. Jadi mungkin kesepakatan pegang gawai untuk sekolah nggak dihitung gitu ya. Iya Mas Rio. Jadi kita sekarang ya itu tadi berdamai dalam tanda petik. Memang kita ya mau tidak mau harus Zoom, tapi Zoom itu kan ada aturannya sebetulnya 20-20-20. Jadi melihat 20 menit, break 20 detik, kita lihat 20 feet, 6 meter lah sekitar itu. Jadi untuk istirahat mata. Jadi memang kita harus kerjasama sama sekolah Mas Rio. Jadi gurunya mungkin kita bisa edukasi, mungkin sesi pembelajaran tuh maksimal 20 menit. Anak break dulu.
nanti habis itu masuk kelas lagi. Jadi jangan full dari pagi sampai siang, nggak ada, istilahnya capek juga matanya ya. Terus kemudian boleh aja misalnya untuk entertain kita berikan kesempatan anak 1 jam, tapi ada perjanjiannya gitu. Gawe itu kan termasuk televisi, termasuk HP. Jadi misalnya kalau bukan weekend, bolehlah lihat TV sebentar, akhirnya nanti malam belajar. Nah, tapi itu harus dikontrol. Orang tua tetap harus memantau, jadi nggak bisa lepas gitu, Mas Rio, nggak bisa. Karena ya tanggung jawab kita bersama dan memang tantangan untuk semua ya, baik saya sendiri juga kan orang tua gitu ya, orang tua dan juga tenaga kesehatan untuk sama-sama memantau ini gitu loh, tumbuh kembang anak kita itu penting sekali. Karena tanpa kita sadari yang pandemi udah berjalan hampir 2 tahun ini pasti mau tidak mau pengaruh sekali untuk tumbuh kembang anak. Karena juga eranya disruption banget ya. Tapi intinya kita masih ada 1 segmen lagi. Jadi buat Anda yang mungkin tadi sempat bertanya dan masih masuk di redaksi kami, Syabara, kita masih akan kembali, jangan kemana-mana. Anda kalau mau ketemu sama Dr. Nurita boleh, silahkan. Abis gini saya mau tanyain beliau ini adanya hari apa aja. Jadi buat mama atau papa kan biar nggak ujuk-ujuk ke sana nggak ketemu gitu kan ya. Nanti boleh dicatat ya, kira-kira kalau pengen ketemu monggo silakan aja. Dan jangan kemana-mana karena kita masih akan segera menyapa Anda. Kita ada di segmen terakhir ya, sambil saya lihat-lihat nih pertanyaannya. Oke, ini aja deh. Pagi dok, saya mau tanya anak saya itu saya kasih multivitamin untuk pengencer otak dan sebut merek pokoknya ya. Jadi untuk vitamin-vitamin seperti itu tuh sebenarnya bagaimana nih dokter? Apakah cukup dengan makanan sehat atau tapi kan sepertinya kayaknya sekarang tuh ya susah gitu kan ya, pasti mau nggak mau vitamin itu. Jadi memang sebetulnya sekarang itu anjurannya yang penting makan bergizi berkualitas, Mas. Ada makronutriennya, ada mikronutrien. Makronutrien ya itu tadi karbohidrat, protein, lemak ya. Mikronutrien yang dipentingkan ada zinc, vitamin D, zat besi, vitamin C ya. Bahkan selama pandemi sebetulnya Ikatan Dokter Anak Indonesia juga merekomendasikan beberapa vitamin yang memang harus dikonsumsi. Salah satunya vitamin D, vitamin C, dan juga zinc. Apapun mereknya boleh ya. Cuman itu tadi kalau konsumsi vitamin D itu sebaiknya dibarengi dengan aktivitas fisik. Karena vitamin D itu kan sebetulnya yang kita konsumsi kan belum aktif, Mas. Zatnya belum aktif. Jadi supaya dia aktif, dia harus terpapar sinar matahari. Jadi anaknya harus diajak tuh beraktivitas keluar rumah ya, mungkin jam 10 sebentar aja, nggak usah lama-lama, 10 menit seminggu 3 kali. Karena kalau cuma konsumsi aja, tidak terpapar sinar matahari juga tidak efektif ya. Tapi sebetulnya vitamin D, zinc dan vitamin C itu banyak sekali di makanan, terutama adalah protein hewani. Jadi mulai dari telur, ayam, ikan, daging, seafood itu semuanya ada tadi vitamin D, vitamin C, vitamin zinc ya. Jadi kalau misalnya ayah bunda anak-anaknya ini status gizinya sudah bagus, makannya juga dia mudah, tidak sulit, suplementasi vitamin itu tidak wajib. Asalkan tadi ada keseimbangan aktivitas fisik. Tapi kalau anaknya masih pilih-pilih makan, kayaknya dia juga protein hewani nggak terlalu suka, nah itu bolehlah disuplementasi, merek apapun boleh, yang penting dibaca aja komposisinya. Asalkan ada vitamin D, zinc dan vitamin C. Itu Mas Rio. D, C sama zinc ya. Jadi memang kebutuhan kalau misalkan kita bertanya butuh vitamin itu tidak tergantung dari pola makannya. Tapi yang kalau misalkan mau dikasih itu yang diutamakan D, C sama zinc. Itu juga bisa untuk membantu pertumbuhan dan daya tahan. Iya, betul. Tapi vitamin D itu mama atau papa kalau misalkan dikasih kepada anak-anak kita, itu anak-anaknya juga nggak boleh ditidur. Tidur aja, kamu kan udah punya vitamin D banyak, nggak bisa. Betul. Harus gerak dulu, harus aktif pokoknya. Sinar matahari supaya vitamin D tadi jadi vitamin D yang dari inaktif jadi aktif. Betul sekali. Jadi
Jangan manas, nanti kamu hitam nak. Jangan kayak gitu ya. Tenang, hitam bisa putih nantinya gitu. Pokoknya intinya harus kudus sehat terlebih dahulu karena zaman sekarang ini mah cari sehat itu susah, bukan ya? Betul. Dokter kalau mau ketemu dokter nih, kapan? Dokter biasanya adanya kapan di MMC? Ya, di MMC saya ada Selasa sore jam 3:30 sama Kamis malam 5:30. Untuk nggak Jumat malam ya, Dok? Ada Sherlock ya. Jadi hari Selasa sore, Selasa sore sama Kamis malam. Jadi kalau misalkan mama atau papa itu mau ketemu sama Dokter Nurita yang sabar hatinya ya, itu hari Selasa sore sama Kamis malam ya. Silahkan boleh ketemu sama beliau. Nanti bisa tanya-tanya masalah kesehatan anak. Dokter Nurita, apa yang mau disampaikan sama pemirsa di rumah? Monggo silakan. Jadi selama masa pandemi ini kan banyak sekali anak-anak yang mengalami gangguan tidur ya. Gangguan tidur itu pengaruhnya banyak, mulai dari pertumbuhan, perkembangan, daya tahan tubuh anak, kepandaian ya atau kognitif, memori, mood dan lain sebagainya. Jadi penting sekali untuk para ayah dan bunda memastikan bahwa buah hatinya tidur dengan kuantitas dan kualitas yang terbaik sesuai dengan anjuran Ikatan Dokter Anak Indonesia. Dokter, ini mau saya closing tapi karena dokter ngomong masalah vitamin tak tambahin satu ya. Dok, maaf mau tanya, untuk vitamin yang dibutuhkan oleh tubuh berapa ukurannya? Misal vitamin E, D, dan C tadi itu berapa, dokter? Jadi kan kita nggak asal ngasih gitu. Iya. Jadi kalau zinc 20 mg. Zinc 20 mg ya, zinc 20 mg. Terus vitamin D itu... Vitamin D? Ya, vitamin D itu kalau di bawah setahun 400 international unit. Kalau di bawah 4 tahun? 1 tahun. Di bawah 1 tahun 400 international IU, betul. Di atas 1 sampai 6 tahun 600 IU. 6 tahun ke atas 1000 IU. 1000 IU 6 tahun ke atas. Kalau vitamin C ambil aja 100 mg sampai 200 mg. Dok, itu kan sekarang 1000 mg itu kebanyakan kan? Ya kan dewasa. Oh, baik. Jadi kalau untuk anak-anak 100 sampai 200 ya. Iya. Kalau dewasa kita 1000. Oh, baik. Vitamin E dok perlu nggak ada anak-anak? Vitamin E kalau untuk saat ini tidak. Maksudnya gini, boleh aja. Jadi vitamin itu sebenarnya gini Mas Rio konsepnya. Kalau kita minum kelebihan sama tubuh dibuang kok. Nggak akan disimpan jadi otot. Sama kayak tangki bensin ya. Kalau kapasitasnya 50 liter ya diisi Iya, kalau dia dibuang sama tubuh. Cuman memang ada beberapa vitamin yang dia punya margin keamanan yang sempit. Kayak zat besi, itu kan butuhnya sedikit sebetulnya. Jadi kalau kelebihan juga bahaya. Sama juga zinc. Vitamin D juga loh, kalau kelebihan juga berbahaya. Karena itu sebetulnya abuse vitamin itu juga harus kita pikirkan dengan bijaksana gitu. Jadi kalau memang tadi saya bilang kalau makannya bagus, pertumbuhannya bagus, status gizi baik, vitamin itu udah nggak perlu. Tapi kalau dia ada PR naikkan berat badan, makannya masih susah, boleh, tapi ya tadi vitamin dengan syarat dosisnya harus tepat. Baiklah, supaya nggak panjang lebar, tapi saya takutnya gara-gara mau guru ya. Nah, Mas Rahmat udah dikasih tahu ya jawabannya. Pemirsa di rumah, mama papa, habis gini kita akan mulai untuk sekolah dari rumah bersama dengan teman-teman dari Guruku. Nah, tema kita kali ini adalah subtema 3 ya, tindakan hemat energi. Buat para orang tua, sabar-sabar ya ngadepin anak-anaknya, nggak boleh untuk sering-sering dipaksa ya. Sama-sama kita bisa belajar agar supaya nanti anak-anak juga bisa lebih semangat lagi ya, Dokter Nurita. Terima kasih banyak buat Anda sudah lihat tayangan kami. Habis gini kita akan ada sekolah dari rumah. Terima kasih banyak. Sama-sama. Sudah hadir, kita ketemu lagi lain waktu ya. Insya Allah. Dan kita akan ketemu lagi di hari dan juga jam yang sama. Dadah. Bye.